Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar bersama kembali. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami materinya. Ya, sudah berdoa semua? Iya. Jadi pada hari ini kita akan memasuki materinya tema 9, benda-benda di sekitar kita. Nah, pada video kali ini Ibu sudah merangkum pembelajaran langsung satu subtema. Jadi mulai pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 untuk subtema 1. Jadi diharapkan anak-anakku bisa lebih memahami materinya. Jadi pada hari ini subtema 1 benda tunggal dan campuran. Pembelajaran 1 menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Jadi iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak seperti media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Jadi ini adalah iklan. Ibu pikir semua pasti sering melihat iklan baik di televisi maupun di surat kabar atau di majalah. Jadi iklan sendiri itu dibedakan dalam dua. Jadi ada iklan yang dalam bentuk media cetak, artinya dia dicetak, dia ditulis, sedangkan kalau media elektronik yang berupa dapat dilihat di alat-alat elektronik seperti televisi. Jadi tujuan dari iklan itu adalah untuk memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya masih dalam pembelajaran 1 benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sekitar kita banyak terdapat benda, ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Nah, air hangat menempati ruang dan memiliki massa. Nah, susu bubuk menempati ruang dan memiliki massa. Nah, air hangat dan susu bubuk termasuk materi. Masih banyak contoh materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kecap, gula, susu, kental manis, garam termasuk materi. Menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Jadi iklan dalam media cetak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Jadi sudah kita memasuki pembelajaran 2 ya. Jadi ada unsur-unsur iklan, yaitu yang pertama ada judul iklan. Yang kedua, apa isi dari iklan itu? Jadi yang ketiga, sumber iklan. Jadi ada judul iklan, isi iklan, sumber iklan, deskripsi produk. Jadi produk apa? Itu ada deskripsi, artinya gambaran dari produk tersebut. Kemudian alamat dan nomor kontak sumber. Jadi ini adalah unsur-unsur pada iklan. Jadi ada judul, apa isinya, ada sumbernya dari mana, kemudian deskripsi atau gambaran dari produk tersebut, kemudian alamat dan kontak yang bisa dihubungi. Nah, menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat, benda-benda yang termasuk zat tunggal. Jadi kalau zat tunggal hanya memiliki satu jenis zat. Jadi contohnya emas, ini zat tunggal, perak, gula. Jadi emas, perak, dan gula, termasuk juga garam dapur. Jadi ini adalah contoh zat tunggal. Kemudian ini teh. Jadi campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat. Dalam campuran sifat-sifat zat asal masih tetap nampak. Jadi teh ini adalah salah satu dari bentuk campuran. Kemudian jenis-jenis tangga nada. Nada-nada harmonis tersusun secara berjenjang disebut tangga nada. Salah satu tangga nada adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor.
Nah, tangga nada diatonis mayor itu memiliki susunan nada 11 1/2 1 1 1 1/2. Lagu dengan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contohnya lagu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Indonesia Raya. Kemudian diatonis mayor, tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1 1/2 1 1 1/2 1 1. Lagu dengan tangga diatonis minor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Contohnya gugur bunga, syukur, dan himne guru. Tangga nada diatonis minor dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tangga nada minor asli adalah tangga nada minor yang hanya memiliki nada-nada pokok belum mendapat nada sisipan. Jadi ini ada gambar di samping, diperhatikan. Jadi yang pertama itu tangga nada minor. Yang kedua tangga nada minor harmonis. Artinya tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras dan saat turun jaraknya tetap sama. Jadi tanda keterangan tanda kres untuk menaikkan setengah nada. Kemudian yang ketiga, tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor yang nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras dan saat turun nada ke-6 dan ke-7 diturunkan 1/2 laras. Jadi ini keterangannya diperhatikan tanda kres. Ini tanda kres untuk menaikkan setengah nada. Tanda pugar yang ini ya, itu untuk mengembalikan ke nada semula. Nah, kita memasuki pembelajaran 3 muatan IPS, menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam 60 menit. Jadi garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Letak astronomis Indonesia pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berikut merupakan sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Memiliki sikap toleransi, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Jadi berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Jadi ada iklan pemberitahuan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, dan iklan penawaran. Kemudian selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran 4, kenampakan alam Indonesia. Contoh kenampakan alam di wilayah perairan adalah sebagai berikut. Jadi ini laut yang berada di perairan, sungai, danau. Kemudian yang kenampakan alam di wilayah dataran sebagai berikut. Jadi dataran tinggi, dataran rendah,
pantai. Menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. 1. Penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. 4. Menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi penting seperti keunggulan produk atau promosi. Yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Berikut adalah manfaat lain dari menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari perselisihan dan permusuhan, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat, membiasakan saling membantu atau tolong menolong antar. Nah, sekarang kita masuki pembelajaran 5, isi teks iklan media cetak. Jadi dalam iklan terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Sedangkan untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Pencampuran zat. Jadi benda-benda yang telah dicampurkan ada yang tercampur sempurna dan ada pula yang tidak tercampur sempurna. Zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan campuran homogen. Artinya kita tidak bisa membedakan antara campuran yang satu dengan campuran yang berikutnya. Itu dinamakan dengan campuran homogen. Campuran yang tidak tercampur sempurna dinamakan campuran heterogen. Perhatikan contoh berikut. Air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening, kemudian berubah lebih gelap dan rasanya menjadi manis. Terlihat dalam gambar dan kecap tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran homogen. Kemudian contoh berikut, jadi ada air yang dicampur dengan tanah merah. Nah, ini terpisah ya antara airnya dengan campuran tanah merah, ada yang menggumpal di bawah. Jadi itu yang dinamakan dengan campuran heterogen. Jadi air bening kemudian berubah menjadi keruh dan ada endapan. Tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta artinya 5 dan ton artinya nada. Jadi tangga nada pentatonis lebih banyak digunakan pada musik tradisional seperti gamelan. Tangga nada ini dibedakan menjadi 2 tangga nada, yaitu pelok dan slendro. Jadi tangga nada pentatonis pelok. Tangga nada pelok tidak memiliki nada re dan la. Jadi ini ya. Tangga nada slendro tidak memiliki nada fa dan si. Ini ya. Kemudian kita masuki pembelajaran 6, upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan rasa, suku, dan agama. Yang kedua, melakukan kegiatan untuk memperingati HUT, kemerdekaan Indonesia, dengan menyertakan seluruh warga. Yang ketiga, memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. 4. Memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama dalam diskusi dan musyawarah. 5. Menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Membuat iklan sederhana.
Pola penyajian dan isi iklan cukup beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan, kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait iklan yang akan diiklankan. Pengamatan yang dapat dilakukan berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dapat dibuat diterima oleh masyarakat. Memainkan alat musik melodis. Jadi alat musik melodis itu adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi atau nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis alat musik melodis. Beberapa diantaranya recorder dan pianika. Alat musik recorder dimainkan dengan cara ditiup, sedangkan pianika dimainkan dengan cara meniup, selang, dan menekan tut. Nah, cara memainkan ini adalah cara memainkan recorder. Jadi ibu jari lubang belakang, ini ya diperhatikan. Kemudian cara memainkan pianika. Jadi perhatikan posisi tangan ketika memainkan pianika. Tangan kiri digunakan untuk memegang pianika dan tangan kanan digunakan untuk menekan tuts pianika, sedangkan mulut meniup pipa pianika. Tuts putih berfungsi untuk memainkan nada-nada asli melodis. Tuts hitam berfungsi untuk memainkan nada-nada kronis. Ya, demikianlah ringkasan materi untuk subtema 1. Tema 9 benda-benda di sekitar kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.